Mas Rafiq yang akan ikut berbagi dalam forum ini. Jadi tema yang kita angkat memang sengaja bagaimana kita bisa meningkatkan kesiapsiagaan untuk La Nina. Dan ini sudah terjadi, sudah di depan mata, dan kejadian-kejadian banjir di beberapa tempat juga sudah terjadi. Nah, dengan harapan ini, karena ini adalah kesiapsiagaan yang sifatnya harus dilakukan segera, maka tentu saja seluruh komponen PMI, baik itu pengurus, staf, dan relawan di seluruh Indonesia, kita sama-sama harus saling bahu-membahu dan juga saling berkoordinasi. Dan tugas kami tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 18, tugas PMI adalah auxiliary role to the government, membantu pemerintah, dalam ini adalah BNPB dan tentunya BMKG. Mohon bisa ditampilkan untuk materinya, teman-teman Akbara. Ya, jadi kalau kita lihat dan mencermatin dari apa yang sudah dipaparkan oleh BMKG, sudah dirilis baik BMKG maupun BNPB, dan termasuk juga layanan iklim, pusat layanan iklim lainnya seperti NOAA dari Amerika dan juga BOM, Australia, GMA, dan informasinya sama bahwa saat ini tengah terjadi fenomena La Nina. Dan terjadinya fenomena La Nina di Samudra Pasifik ini tentu bisa mengubah anomali cuaca, mengakibatkan anomali cuaca yang tentunya bisa menyebabkan akumulasi curah hujan meningkat hingga 40%. Ini yang informasi yang kami dapatkan dari BMKG. Nah, dengan adanya fenomena ini, maka sudah tentu potensi banjir akan bisa terjadi di mana-mana. Banjir bandang, tanah longsor, dan tidak hanya itu, tapi juga permasalahan kesehatan lain. Permasalahan kesehatan lain pada saat terjadi banjir ini bisa saja itu diare, ISPA, tipes, leptospirosis, mungkin juga kolera, malaria, demam berdarah. Kami masih ingat, kalau tidak salah tahun 2007, pada saat itu di Jakarta Utara, Rumah Sakit Koja itu luar biasa sampai mendirikan tenda di luar karena penderita diare mencapai ratusan orang. Dan ini juga harus kita cegah ke depan. Nah, puncak dari La Nina menurut BMKG ini bisa terjadi bulan November ini hingga akhir tahun, Desember tentunya, dan berakhir di bulan Maret atau April. Nah, persoalannya bukan hanya itu, karena ternyata La Nina datang, COVID masih meradang. Jadi COVID belum menghilang. COVID masih meradang dan La Nina datang. Nah, ini yang harus PMI mempersiapkan diri menghadapi segala sesuatu, khususnya adalah dampak dari banjir, tanah longsor maupun banjir bandang pada dalam kondisi pandemi. Next. Nah, Bapak Ibu yang hari ini hadir, khususnya dari para kepala markas PMI Provinsi se-Indonesia, dan juga tentunya kepala markas PMI Kabupaten Kota dan para relawan. Jadi ini adalah tugas, pembagian tugas dan tanggung jawab. Jadi dari dulu memang PMI kekuatan utamanya adalah teman-teman relawan yang ada di lapangan. PMI Kabupaten Kota dalam posisi sebagai eksekutor, sebagai grassroots. Kalau kita membayangkan pusat ini adalah kepalanya, ya. Kemudian provinsi adalah badan. Kabupaten kota itu kaki dan tangan. Nah, ini harus ada satu koordinasi yang jelas, jadi pembagian tugas yang jelas. Dan itu sudah jelas menurut ADRT kita bahwa PMI pusat ini adalah menyusun kebijakan, regulator, provinsi membantu pusat mengkoordinasikan PMI Kabupaten Kota, dan PMI Kabupaten Kota adalah eksekutor. Nah, dalam konteks mengambil atau menyusun kebijakan, maka tentunya kami berkepentingan untuk mengkoordinasikan dan membina PMI Provinsi Kabupaten Kota, khususnya PMI Pusat. Nah, PMI Provinsi mengkoordinasikan sebagai badan, mengkoordinasikan PMI Kabupaten Kota di wilayahnya, sedangkan PMI Kabupaten Kota adalah dengan merujuk pada sistem koordinasi mekanisme yang dikembangkan di wilayah,
maka melakukan berbagai upaya yang bisa dilaksanakan. Dan pusat tentunya tidak akan diam karena tentunya kita akan mempersiapkan dukungan sarpras, logistik, ya. Kemudian provinsi mensinergikan, kabupaten kota adalah tentunya bertugas bagaimana memperkuat tim relawan SDM-nya, mempersiapkan alat-alat responnya, prasarana dan sarananya, dan juga tentunya yang tidak kalah penting adalah menguatkan respon masyarakat karena di seluruh dunia Palang Merah itu adalah volunteerism based, organisasi yang berbasis relawan. Next. Nah, kalau kita lihat di dalam komponen kesiapsiagaan, Mas Arda bisa di next. Kita di sini ada beberapa komponen ya yang di dalam institusi PMI mulai dari pusat sampai dengan kabupaten kota. Ini komponen kesiapsiagaannya bisa kami sampaikan di sini, antara lain ada kebijakan, rencana strategi, mandat, dan mandat Palang Merah di seluruh dunia itu sama. Mandatnya adalah mandat dari Jenewa, ya, yang merintis terbentuknya Palang Merah Internasional, komitmen semua bangsa-bangsa di seluruh negara, dan pemerintah meratifikasi ya dalam undang-undang khusus ratifikasi terkait konvensi, ya ini adalah bagian dari strategi dan kebijakan. Kemudian kajian risiko, sistem peringatan dini MONEF, kemudian juga penilaian kebutuhan harus dilakukan dalam rangka melengkapi kesiapsiagaan karena apa yang harus kita lakukan harus sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan pelatihan SDM ini penting sekali, mulai dari pengurus, staf, relawan, kemudian juga penyediaan material, logistik, pengadaan. Dan pengadaan tidak harus pengadaan sentral, pusat. Pengadaan Bapak Ibu mulai bisa lakukan pengadaan di tingkat lokal. Semua operasi yang kita lakukan di Melawe, Bung Langmungundu Selatan, dan juga di Luwu Utara, sebagian juga bisa diadakan di tingkat lokal. Kemudian juga gudang sistem prosedur, kita memaksimalkan gudang-gudang kita yang ada di pulau-pulau masing-masing, ada di Padang, Serang, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, ya. Dan sekarang tahun ini juga Sarpras dengan dukungan dari pemerintah New Zealand juga akan membangun beberapa gudang di wilayah Indonesia Timur. Nah, ini harus kita maksimalkan. Demikian juga masalah keuangan. Halo? 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit. Koordinasi, rencon, SOP, simulasi, dan juga database pelaporan. Next. Nah, tugas kita diantaranya yang bisa dilakukan, Mas Arda, bisa next. Ini yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini, ya, yang bisa dilakukan oleh para sibat. Kita bisa melakukan penguatan IPAH, instalasi penampungan air hujan. Sebetulnya La Nina ini punya peluang untuk memanen air hujan. Oleh karena itu, sibat relawan kita yang sudah membuat sumur-sumur resapan, saatnya kita buka untuk kita isi. Kemudian IPAH-nya dibuka supaya air itu bisa menjadi tabungan air, sehingga nanti setelah La Nina, air itu bisa dipanen. Kemudian membersihkan drainase kanal, selokan, saluran air. Ini bisa kita lakukan. Tapi tentunya harus hati-hati, ya. Jangan sampai kita saat hujan, saat banjir, kita lakukan pembersihan yang akhirnya juga bermasalah. Penyiapan stok air bersih di beberapa PMI, misalnya Kabupaten Bandung, memang tandon air dibuat dalam bentuk tinggi supaya dalam kondisi banjir, air masih bisa kita pakai. Kemudian di Wonogiri ini ada embung, gelombang untuk menahan air supaya tidak melaju langsung ke sungai. Pembersihan sampah-sampah di sungai juga bisa dilakukan, termasuk juga membantu ngecek tanggul-tanggul sungai. Dan Pak Bambang, kita relawan-relawan kita juga sebagian besar juga mendukung program sekolah sungai seperti di Solo, Mas Budi CS ini juga. Nah, kesiapsiagaan menghadapi La Nina dalam konteks PMI adalah kita mengumpulkan informasi dari BMKG dan BNPB terkait dengan La Nina melalui platform Signature, Inasif, dan Inaris tentunya. Kemudian informasi yang dikumpulkan kita kaji, kita terjemahkan menjadi bahasa aksi sesuai dengan bahasa masyarakat. Setelah itu kita diseminasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan efektif. Kemudian bersama-sama dengan pemangku kepentingan lain menggerakkan masyarakat melalui aksi dini. Jadi di bawah ini Bapak Ibu,
kita punya aplikasi, ada yang kita bisa gunakan adalah aplikasi pertolongan pertama. Bisa kembali ke tadi sebelumnya. Kemudian ada juga aplikasi terkait dengan siap siaga. Kita punya aplikasi ini. Kemudian juga punya aplikasi tentunya yang dikembangkan oleh BMKG. Ini juga kita bisa pakai dan termasuk Inaris Personal. Next. Next. Nah, yang bisa kita lakukan kalau tadi alurnya. Nah, sekarang apa sih yang bisa dilakukan oleh PMI? Kesiapsiagaan kita yang bisa dilakukan oleh PMI? Antara lain, setelah kita mendapatkan, tentunya kami sarankan pada Bapak Ibu untuk mencermatin terus ini aplikasi yang sudah dikembangkan oleh baik BNPB, Inasif, Inarisnya, dan juga oleh BMKG, Signature. Kita harus pelototin terus ini, karena di sana banyak informasi akurat terkait dengan potensi banjir dan potensi dengan curah hujan tinggi. Oleh karena itu, untuk informasi yang sangat penting ini harus ditindaklanjuti oleh PMI dalam bentuk menggerakkan tim siaga darurat, KSR, TSR, Sibat, diseminasi sosialisasi peringatan dini tentunya ke masyarakat, mengaktifkan tim siaga masyarakat, mengecek, menempelkan, atau menempatkan alat-alat berat kepada wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi banjir, kemudian juga pemantauan lingkungan infrastruktur air sungai. Selain itu juga bisa melakukan pengecekan yang tadi saya sampaikan secara rutin. Ya, ini adalah platform signature-nya BMKG dan juga Inasif-nya BNPB. Next. Nah, ini yang nanti akan disampaikan tentunya oleh Pak Bambang untuk Inasif-nya, bagaimana hubungannya dengan La Nina nanti, dan juga Pak Fadli terkait dengan signature. Kami tidak akan menerangkan, tapi ini nanti menjadi platform utama yang akan digunakan oleh teman-teman relawan. Next. Yang berikutnya apa sih yang bisa dilakukan? Selain tadi memantau platform-platform yang sudah ada, penyiapan alat pertolongan pertama ini juga penting. Perahu karet, ya, kemudian kotak P3K semua disiapkan, ya. Kemudian tentunya adalah ambulan, penyiapan makanan, distribusi air bersih, pengecekan rambu jalur evakuasi tentunya dengan BPBD setempat, penyiapan shelter penampungan darurat. PMI sudah punya beberapa shelter permanen harus kita siapkan, seperti yang ada di Karawang, di Kabupaten Bandung, dan lain-lain. Penyiapan alat-alat perlengkapan tanggap darurat bencana, penyiapan yang penting karena ini adalah musimnya COVID, yang kami sangat sarankan adalah alat pelindungan diri, APD. Ini juga perlu. Selain itu juga menyiapkan komunikasi dan koordinasi kita dengan BMKG dan BNPB. Kita akan menjalankan peringatan dini berbasis masyarakat sebagai penyambung dari informasi yang telah disampaikan oleh BMKG dan BNPB. Next. Apa yang perlu kita lakukan ke depan, Bapak Ibu? Nah, PMI pusat, ya, kami sendiri tentunya adalah menyarankan ke depan pada Bapak Ibu di seluruh Indonesia, PMI provinsi dan kabupaten kota, kita harus melakukan review terhadap Rencon sesuai dan kita sesuaikan, kita sinergikan dengan protokol tanggap darurat banjir, tanah longsor di saat pandemi, karena ini adalah situasi pandemi. Dan ini juga perlu data-data pendamping. Nah, yang berikutnya adalah dalam melaksanakan kesiapsiagaan, ya, seperti ngecek tadi peralatan dan sebagainya, kemudian mungkin review Rencon atau itu rapat koordinasi, maka harus tetap menjalankan penerapan protokol kesehatan. Shelter pengungsian harus diatur nantinya dengan ventilasi yang memadai, social distancing, fasilitas tempat cuci tangan, pakai sabun, stok maskernya harus ada, stok air bersih, APD harus disiapkan untuk petugas maupun juga untuk pengungsi. Selain itu juga mekanisme distribusi bantuan. Kita mengarahkan untuk tidak dilakukan distribusi bantuan secara langsung, diserahkan dari tangan ke tangan, tapi diatur sedemikian rupa sehingga menghindari kontak antara pemberi bantuan, pendistributor bantuan dengan penerima bantuan. Termasuk juga layanan kesehatan rujukan karena ini adalah musimnya musim pandemi. Next. Bapak Ibu, kita sudah mengirimkan surat edaran nomor 1242 dan intinya adalah dalam surat edaran ini bahwa kita
harus mengaktifkan posko-posko kita, memantau informasi ya cuaca dan iklim tentunya dari BMKG secara rutin, informasi nasib dari BNPB, memantau informasi tinggi muka air kita harus lakukan, dan Bapak Ibu tentunya juga sudah berkoordinasi juga dengan lintas sektor. Lalu posko provinsi dengan kabupaten kota harus di-channelkan, dikonekkan. Sarana prasarana tadi harus disiapkan. Selain itu juga daftar dari Satgana terlatih dicek satu persatu kesiapan masing-masing. Kemudian juga seluruh aktivitas kesiapsiagaan dan aksi dini ini juga kalau memungkinkan harus tetap dikoordinasikan dengan BPBD setempat. Next. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Waktu sangat mepet, tapi intinya Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar banyak tentang signature dan inasif. Setelah kita mendalami dua hal ini, maka nanti kami akan membuat rencana lagi untuk bimbingan teknis yang terkait mungkin business continuity plan. Ya, Rencon harus dikoneksikan, kemudian juga bimbingan teknis lainnya terkait dengan penanganan dampak La Nina.